agama atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Hidayah Ilallah, guru kita Kiai Haji Hamid Nuryadin, sarjana ekonomi. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairan nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para satidz, para hujjaj, tokoh masyarakat bil khusus guru kita bersama, yaitu Ustaz Yusuf, Ustaz Rudi, juga Ketua Majlis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak Ustaz Qadri serta Ustaz Hafid dan para orang tua yang lain yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus Sahibul Bait Bapak Jamhuri beserta keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah di malam yang mubarakah, malam Jumat. Alhamdulillah, tadi pagi kita sama-sama memperingati HUT RI yang ke-78. Dan tentunya ini adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah. Allah berikan anugerah kemenangan terhadap bangsa kita yang mana sudah lama ya dijajah oleh orang-orang yang menginginkan negeri kita yang subur makmur ini. Kurang lebih 350 tahun ya dijajah kita nih oleh Belanda, oleh Jepang. Alhamdulillah, dengan kekompakan para mujahid, para ulama, dan doa tentunya dari rakyat yang ikhlas, sehingga kemerdekaan Indonesia telah diraih. Tentunya ini dengan rahmat dan izin dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan HUT RI yang ke-78 senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti juga diberikan oleh Allah pemimpin yang adil, yang amanah, yang sayang sama rakyat, juga senantiasa yang bisa mensejahterakan rakyat. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung bulan Muharram, tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun baru 1445 Hijriah ini kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Karena itulah yang termasuk orang fahuwa rabih, orang yang memperoleh keberuntungan. Jadi kita nih pengen jadi orang yang untung, gak mau jadi orang yang rugi, apalagi jadi orang yang memang dibenci sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sebagai orang muslim jangan pernah lupa jasa terhadap orang-orang yang
ikut andil dalam ya merebut kemerdekaan yang alhamdulillah kita nikmati bersama. Kita nih tinggal nikmatin hadirin. Kalau zaman dulu Masya Allah ya, tidak bisa tidur nyaman, tidak bisa ibadah dengan ya tenang, bahkan selalu terancam karena suara tembakan yang meriam, ya bom dan lain sebagainya. Sementara kita jamaah rahimakumullah, rakyat Indonesia ini mengandalkan senjata yang disebut bambu runcing. Tapi dengan kekuatan iman yang kuat, akidah yang mantap kepada Allah, kalau di Jawa Timur jamaah rahimakumullah, di antaranya ya Syekh Khalil Bangkalan ya, terus lagi pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hashim Asy'ari. Beliau pernah Pak dibawa Belanda, dicopotin kukunya Pak. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Begitu rasanya luar biasa. Tapi dengan kekuatan iman, alhamdulillah beliau istiqomah. Ya kalau di daerah Cirebon itu jamaah rahimakumullah ada di Buntet namanya Ki Abbas. Jadi kalau ada pesawat lewat jamaah rahimakumullah tinggal ngambil itu batu digenggam, wah ya dilemparin meledak itu hadirin. Zaman dulu mah kiai-kiai ampuh ya. Iya, ulama-ulama bismillah bisa terbang hadirin. Ya karena bismillahnya orang-orang yang terakatnya kuat, puasanya Senin Kamis ya kan. Jadi kita jamaah rahimakumullah hargai para pahlawan, para ulama, orang-orang soleh yang mujahadahnya sungguh-sungguh memikirkan bagaimana generasi yang akan datang nih supaya bisa nyaman, tidur nyenyak. Nah, kalau di Bekasi ini ada kiai yang terkenal belut putih ya, Ki Nur Ali. Dicari Belanda nggak bakal ketemu Pak. Iya, Ki Nur Ali. Jadi jamaah rahimakumullah, orang-orang soleh itu Masya Allah karena dekat dengan Allah ya. Jadi tidak lepas kemenangan kita, kemerdekaan kita ini di samping para pahlawan ya kan, para orang-orang yang memang di bidang kemiliteran gitu, juga ada ulama-ulama yang ikhlas, yang benar-benar siang malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu para masyarakat yang ikut berjuang untuk membela negeri yang dicintainya. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, sudah tidak terasa ini sudah 78 tahun ya. Makanya bentuk syukurnya malam Agustusan itu zikir muhasabah bareng-bareng, bukan pada karaokean hadirin. Cuman di mana-mana saya lewat malam kemarin pada karaokean ya. Pada nyanyi-nyanyi ya, udah emang tradisi begitu ya. Ini tadi saya lewat ada yang latihan jaipongan ya, udah biarin aja lah dia kita. Untungnya kita alhamdulillah malam Jumat ada yang masih tahlilan. Ini yang bisa ngimbangin hadirin. Ya, biarin, ada mereka mungkin belum paham ya. Tapi kita yang paham kasih masukan. Ya, karena mengisi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita ya senang-senang ya gembira ria, tapi juga ada makna yang perlu kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang manfaat, yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kemerdekaan juga itu kan dengan rahmat Allah. Maka bagaimana mengisi kemerdekaan ya kita gapai itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran agama Islam ada yang kita kenal namanya hifdzuddin, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya hifdzun nafs, menjaga ya harga diri kita. Ada hifdzul mal, menjaga harta kita. Ada hifdzun nasab, menjaga keturunan kita. Ya itu wajib hadirin jamaah rahimakumullah, menjaga itu semua.
Terutama agama kita ini siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga. Jangan sampai jamaah rahimakumullah nanti di akhir zaman Al-Quran hanya sekedar tulisan, namanya doang. Ya, juga agama hanya sekedar simbol, hanya sekedar ya status, identitas. Tapi pengamalannya jauh dari nilai-nilai agama itu sendiri. Orang Islam kadangkala KTP-nya Islam, tapi mohon maaf jamaah rahimakumullah, sholat 5 waktu sudah dikerjakan. Puasa bulan Ramadan ditinggal. Dia mampu tapi tidak menunaikan ibadah haji. Dia kaya tapi tidak zakat, tidak infak sedekah. Maka ini hanya sekedar nama, tapi tidak ada pengamalan dalam Islam itu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus peduli. Maka terus kita bimbing anak-anak kita, kita didik anak-anak kita kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang saleh, orang-orang alim, belajar ilmu agama supaya agama kita ini harus ada yang melanjutkan, namanya hifdzuddin, yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka tentunya kita bersama-sama terus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah dimulai dari diri kita, perbaiki diri kita. Baru kita mengajak orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita. Memang ujian jamaah rahimakumullah, kadangkala kita nih sudah berupaya jadi orang yang saleh, jadi orang yang baik, sudah mendoakan, di sisi lain pasangan kita subhanallah agak susah juga diajak dalam kebaikan. Jangan pernah putus asa. Mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala masih merindukan rintihan doa kita. Allah masih ingin bagaimana mujahadahnya kita di malam hari, munajat, meneteskan air mata, mendoakan pasangan kita biar solehah. Yakini doa kita pasti akan dikabul, tinggal kita menunggu kapan yang terbaik turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya suami istri ayah bundanya soleh, kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya anak sedikit, dia susah diatur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita ini ada mujahadah. Menurut penelitian, orang-orang yang sukses, anak-anak yang sukses, yang diberikan kemudahan, yang dia punya prestasi yang tinggi, itu ternyata di belakang ada orang tua yang kalau bahasa Jawa namanya rajin tirakat, Pak. Survei membuktikan orang-orang yang sukses ini jamaah rahimakumullah, yang dia punya nama besar, dia termasuk orang yang luar biasa dipandang di masyarakat, ya punya citra yang baik. Itu sebenarnya di belakangnya ada orang tua yang benar-benar dia rajin puasa Senin Kemis, di malam harinya tidak pernah putus tahajud. Maka bisa dipastikan hadirin, anak cucunya akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kita nih alhamdulillah setiap malam Jumat hadir ikut sama-sama taklim. Ini wasilah doa orang tua kita dulu ngedoain anaknya biar pada demen di majelis ilmu, Pak. Karena banyak saudara-saudara kita seusia kita, mohon maaf, berat untuk diundang untuk acara arisan silaturahim seperti ini. Bahkan dihabiskan waktunya untuk begadang dan lain sebagainya. Dia tidak betah kumpul-kumpul seperti ini. Bisa jadi dulunya kurang mujahadahnya orang tua ngedoain kita. Makanya alhamdulillah kita ditakdirkan nama Allah, setiap malam Jumat kita kirim doa buat almarhum almarhumah. Pak, itu senangnya luar biasa di sana, Pak. Nah, kita pun pertahankan amalia-amalia soleh seperti ini. Insya Allah bisa kita rasakan nanti anak cucu kita juga akan merasakan berkahnya dari kita orang tua yang alhamdulillah pernah mujahadah dalam kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan amal saleh, sesungguhnya disitulah ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan adanya kemudahan kebaikan dari Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.